kematian itu pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti menemui kematian. Fa iza jaa ajaluhum, kalaulah tiba ajalnya seseorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajuan. Mungkin awak minta mundur mati awak, nah ya Allah jangan awak mati lulai, awak ingin meminantu dulu saduanya nya. Bisa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian ahli musibah atau ahli bait, rekan kami biasa dipanggil Mister, dan keluarga yang hadir pada sore hari ini. Pertama, dakwah utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada sore hari yang penuh berkah ini, walaupun hari hujan ya Ibu, jadi kita masih bisa datang bersama-sama kemari untuk yasinan ya Bu ya. Alhamdulillah kita saduanya yang hadir dalam kondisi sehat, diberikan kekuatan iman untuk hadir bertakziah kok, dan diberikan kesempatan kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa datang bersama-sama di rumah duka kok. Ibu-ibu yang hadir, sehat-sehat saduanya, alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu para jemaah dan ahli bait yang dimuliakan Allah, izinkan pada sore ini tempat tausiah kita pindahkan dari musala ke rumah ini Bu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi pada sore ini kita sama-sama ke sini, istilahnya hadir menunjukkan hati nan sadiah, muka nan sabak ya. Kita bertakziah karena sudah meninggal 9 hari yang lalu orang tua kita, ayah kita atau mama kita, tetangga kita, ibu-ibu sadonyo yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan janji yang sudah ditentukan. Dan yakinlah ibu-ibu semuanya, para jemaah, kita semua pasti akan ke sana juga. Kita semua pasti akan meninggal. Kita semua pasti akan mati. Karena itu sudah ada janjian masing-masing. Nah, ini bagian ujian. Bagi ahli bait ujian keimanan. Dan pasti Ibu dan Bapak, siapapun kalau meninggal orang-orang yang dia cintai, pasti bersedih. Ya Bu? Tidak ada yang meninggal, ada mungkin ayah awak meninggal, amak awak meninggal, anak awak meninggal, atau mungkin suami ibu sudah meninggal. Pokoknya orang yang kita cintai. Pasti kita bersedih.
Karena inilah fitrah, karena kita sayang kepada yang kita cintai. Tapi di balik itu Ibu dan Bapak, kita harus ambil pelajaran. Karena yang meninggal sudah kita selamatkan, alhamdulillah. Kita harus ambil bagian pelajaran di siko dari proses kematian ke Ibu. Bahwa kita akan terus diuji iman, Pak. Jadi namanya Ibu adalah di antara bentuk ujian iman dari ujian yang lain banyak macam Ibu, itu adalah kematian. Nah, itu sebagaimana yang saya bacakan di awal ayat tadi, walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti akan kami uji seluruh manusia dalam berbagai macam bentuk ujian yang berbeda-beda masing-masing awak. Dan ujian itu pasti Ibu. Makin tinggi iman awak, makin gadang ujian. Ya, Bu? Berarti sebenarnya kalau makin bare ujian Ibu, berarti iman Ibu makin diuji bulah ni angket kata-kata lagi gitu. Tidak boleh mengeluh dengan ujian. Allah pasti ada maunya gitu. Nah, jadi Ibu, Allah lah pastikan dalam satu ayat, Allah itu tidak akan menguji awak di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan bebani, Allah tidak akan agih ujian seseorang itu illa wus'aha, kecuali dia mampu untuk memikulnya. Nah, ya Bu, apapun ujian waktu Allah lah pandang awak mampu memikulnya. Maka tidak boleh awak istilahnya stres. Terlampau sedia dalam waktu yang lama itu tidak boleh. Apalagi awak putus asa, mohon apa cerita kini Ibu. Tak taluk lema banyaknya masalah kau, barik mana masalah kau, dia mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang Allah tidak ridhoi. Bunuh diri contohnya, Bu. Itu tidak boleh. Maka harus dengan kekuatan iman disifatkan. Yang pasti Ibu, sadu awakku pasti diuji iman. Nah, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, itu soal Ankabut tuh. Dakkan dipadiakan awak ke manusia doh mengaku-ngaku saja beriman. Lah beriman Bu, alah. Saya sudah beriman mengaku kan? Awak beriman juga kan? Iman wak kuat. Itu tidak bisa mengaku begitu saja, Bu. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna. Tak akan dibiarkan manusia itu mengaku saja dia beriman, wahum la yuhtanun, sebelum dia diuji. Diuji dulu. Ya, Mak? Kalau Mak maku beriman diuji mana lo deh? Anggi ada aja lah, Mak. Ada aja kakek lah ya. Nah, ibu hati meninggal kakek dulu. Ah, itu tanda lah, Mak. Diuji, Mak. Kok ada awak mungkin sebagian adanya Bu ya, kok tiba sementara kan. Nah, ini diuji. Pasti diuji iman tuh. Dan umat sebelumnya Ibu. Allah katakan yang berikutnya, sesungguhnya umat-umat sebelum awak umat sebelum Nabi Muhammad itu sadonya diuji. Sejak Nabi Adam sampai terus Nabi-Nabi berikutnya, Nabi Muhammad, Nabi pun sendiri diuji, Bu. Berarti Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, nah, kalau ukurannya Bu sayang itu tidak diuji, bara sayangnya Nabi Allah ke Nabi Muhammad. Tapi Muhammad diuji dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Muhammad ujiannya Bu dua bentuknya. Jadi ujian dua macam Ibu. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Jadi Ibu jangan anggap kadang-kadang kesenang tu ndak ujian ya. Hati-hati Bu. Kadang ujian kesenang yang paling baik Ibu. Ujian kekayaan, ujian pangkat jabatan, itu ujian. Jangan salah paham Ibu, murah rasaki, naik pangkat. Ya. Nah, bahkan banyak orang yang hancur setelah diuji kesenangan. Ya, Bu. Lah naik pangkat tinggi-tinggi, nah hebat,
tinggi pangkat, banyak uang, diuji langsung sehingga contohnya diuji langsung dibongkar aibnya Ibu, sehingga orang yang dianggap mulia awalnya jadi terhina gitu. Banyak orang yang jatuh taji lapak setelah diangkat ke atas oleh Allah tinggi-tinggi. Ini ujian. Itulah namanya istidraj. Maka Nabi itu Ibu, dalam konsep ujian kan Nabi Muhammad didatangi oleh pemuka Quraisy, diagihnya tawaran 3 macam ujian yang sanang, Ibu ya. Nah, wahai Muhammad, kalau kau mau berhenti dakwah, kamu akan kami berikan harta, tahta, dan wanita. Ini karena Nabi itu adalah dia laki-laki, Bu, diuji dia perempuan. Kalau kamu mau berhenti, kami beri harta yang banyak, beri kekayaan. Kalau kamu berhenti Muhammad menyebarkan Islam, pilihlah semua wanita cantik di Jazirah Arab, ambil jadi istrimu. Kalau kamu berhenti Muhammad, kami angkat jadi penguasa, kau pemimpin kami. Tapi berhenti menyebarkan Islam. Ini ujian iman yang menyenangkan. Mungkin ada tiba ke Ibu, ditawar mungkin agama dengan uang, dengan jabatan, dengan pekerjaan yang menyenangkan. Tapi Muhammadlah mencontohkan Ibu semuanya, Muhammad tidak tergoda dengan ujian kesenangan. Aku cakap Nabi, wahai pemuka Quraisy, aku bahasanya Bu ya. Seandainya kamu bisa meletakkan matahari di tangan kananku, mungkin bulan tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk menyebarkan Islam ini. Berarti Muhammad lolos ujian dengan kesenangan. Lalu Muhammad banyak diuji dengan kesusahan dan kesedihan. Muhammad dicemooh oleh orang kafir Quraisy, diperolok-olok, dibuli bahasa kininya Bu, dianggap orang gilo. Muhammad mau dibunuh, diracuni, dilempar tahi onta. Ya Bu, ngapain kamu saji? Dilempar. Ketika dia dakwah ke Taif, seluruh pemuda-pemuda itu sama-sama melempari batu kepada Muhammad, bahkan terluka dia Bu. Sedih yang menyedihkan. Termasuklah ujian menyedihkan itu adalah kematian orang-orang terdekat daripada Rasul Muhammad SAW. Nabi belum dia lahir lagi Ibu, masih dalam kandungan, meninggal ayahnya. Nah, berarti mister kita alhamdulillah mister ya, mungkin sudah sama menikah orang tuanya, masih nampak dewa ayah awak kan, beberapa tahun. Nah, saya juga baru meninggal ayahnya 4 tahun belakang nih kan, masih bisa awak nampak salam ayah awak, mana ilmu pitih dari ayah awak, tiap sekolah dulu masuk sekolah ya mister ya. Kuliah SD yang tak pitih masih bisa. Muhammad tak bisa, ayahnya tidak ada karena dia sudah yatim ketika dalam kandungan. Ibunya udah ayah dulu Bu, lain kan, lain minta pitih ke ayah dulu. Berarti masih diberi kesempatan baik kita Bu. Nah, kalau tahu Muhammad saya tidak punya ayah dari kita Bu, banyak bersyukur Ibu kita ini yang diberikan kesempatan punya ayah beberapa tahun sampai ayah kita meninggal. Lahir baru 3 tahun atau 6 tahun dalam sejarah itu Bapak. Lebih kurang 5 atau 6 tahun meninggal ibunya waktu kecil. Nah, sadang kete-kete amat nak dolai, yatim piatu Muhammad. Udah mulai dia besar, pandai berdagang dia Ibu, meninggal kakeknya. Ya Bu, apa nama kakek Nabi Bu? Abdul Muthalib. Angguinya. Nah, jadi biasa orang kalau tidak ada ayah hama ya Bu, kanggui minta pitih. Gue minta pitih. Sayang pada Nabi Muhammad. Lalu berapa tahun berikutnya itu, setelah nanti Bu ada namanya setelah dia masa kenabian itu Bu. Nah, masa dia perjalanan kehidupannya, meninggal pula pamannya yang membesarkannya, Abu Thalib, meninggal. Itu bersamaan dengan tahun meninggal istrinya Khadijah. Tuh, Khadijah meninggal pada masa-masa itu namanya Yaumul Husni, itu Amul Husni, tahun kesedihan Nabi. Jadi ini adalah gambaran Nabi pun diuji, maka kita yang hadir ini ibu-ibu semuanya adalah tentu inilah ujian keimanan yang bisa ambil pelajarannya Bu. Nah,
Lalu bagaimana sikap kita? Nah, terhadap apapun ujian itu, nah, ya, sebagaimana bentuk ujian yang disampaikan dalam ayat Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'in, akan kami uji manusia itu dengan sesuatu dalam bentuknya. Nah, apa bentuknya? Yang pertama, bisyai'im minal khauf. Awak akan diuji dengan rasa takut, cameh, rasa ibu hati, rasa was-was, ibu. Itu ujian tuh namanya khauf. Ibu gampang kan ibu nak. Malam, takut ibu saranya lari keluar rumah saranya. Nah, bambu-bambu sudah keluar rumah takut. Jadi rasa khauf, adanya rasa takut, kekhawatiran. Ini bentuk ujian orang beriman. Nah. Ya, Mak? Ibu lain ada nama takut yang gini lah ya? Enggak lah ya. Pokoknya kalau rasa takut enggak bisa mungkin ibu macam-macam pekerjaan lah kan, cameh awak. Atau mungkin kalau kini takut udah diambil orang ibu. Sama kini. Cameh, takut anak enggak akan dapat jodoh, takut anak enggak akan lulus karajo dan sebagainya. Pokoknya khauf. Merasa ini ke hati boleh tanya. Jadi kalau hati wak diuji rasa khauf, cameh, resah, takut, dan macam-macam jiwa yang di hati itu, ini namanya ujian Allah. Minal khauf. Wal ju'. Allah menguji kita ibu dengan kelaparan. Nah, pari lita. Ya, kini ibu lita mungkin mencilakkan. Nah, ya bu. Itu ujian, belum boleh makan lagi. Ceramah lu sudah leh. Baik bu, pengen barale bu. Awalnya jauh kan lah, berjam-jam tiba barale. Rupanya antri lama bu, lita pari. Nggak bisa motong-motong doh antrian. Sabar dulu di sini. Ini ujian. Itu yang sederhana. Mungkin bisa di kelaparan tuh nggak ada bareh di tanah. Ya bu. Kalau zaman dulu tuh kalau nggak ada masak bisa minyak bareh terus apa ya? Teh salang bareh lu. Beko bayi sudah nyabi. Anduk bareh lu ya mak. Tekan apa masih kita tekan aja mak menyalang bareh dulu. Nggak ada anak akan makan akan salang bareh ke tetangga sebelah kan? Namanya juga kelaparan karena mak tuh ibunya anaknya kita pariknya. Jadi rasa juga ini bagian bentuk ujian. Harusnya kita dapat makan, tidak dapat makan. Dapat belanja, tidak dapat belanja. Ini belanja termasuk belanja ibu ke pasar. Nah, kalau hari-hari butuh ke pasar biasanya barak ini, mak. Barak sepasar kalau ke pasar kini tiap hari minggu tu barak piti baik. Barak minimal bu. Barak ado, amo 50.000 mak. Lah, itu kadang ujian bu. Kadang tak sesuai je barado tu dah kan. Awak butuh 300.000 ke pasar. Nah, rupanya sekali kau udah macet rasakinya bu. Nah, biasa 300.000 sanang ibu ke pasar dek. Kau 300.000 belanja lah ke pasar. Makasih dah. Rupanya minggu besok kau bu, dah ada 300 dah. 50.000 lahnya. Leka galak je bu leh. Nah, berarti ada mungkin. Apalah abang ke pasar belanja seorang. Ketika tidak ada sesuai harapan ibu, ini namanya ujian. Ya, termasuk ujian karena ujian masalah rumah tangga, masalah tadi urusan makan. Ini ujian. Jangan baca kak beko ibu deulah kurang melanjut na bu. Iya bu. Kok barek kok banyak gini baca kak orang deulah kurang melanjut gitu. Ibu kau dapat labiah tadi nih. Biasanya 300 kau dapat naik taruh gitu. Jadi kalau kurang melanjut ya bu, sabar deh, jangan doyangi kawan. Jadi itu ujian man. Kemudian wajah wanaksim minal amwal. Kalau ujian yang ketiga adalah Allah kurangi hartanya yang ada. Lah, dia sudah punya harta, ada uangnya, ada hartanya berbentuk mungkin rumah, Honda, sawah ladang, pokoknya harta lah bu. Diambil naksim minal amwal, diambil oleh Allah harta itu dengan berbagai macam bentuk cara. Maaf pak cerita, mungkin bisa jadi harta itu hilang, atau harta itu kebakaran, atau itu dicuri orang lain. Pokoknya harta itu lapeh darinya, dikurangi.
Kok rumah biasa ada 2, kini tinggal cek lah. Onda ada ampe tinggal 2 lah. Berarti kurang. Ini juga bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Kok ibu bertanam pinang di ladang ibu, awak kapanin kawan duluan manja gitu. Enggak ada lah kan. Hartanya diambil gitu. Nah, atau bentuk yang sederhana bu. Ibu-ibu menyimpan nameh nah, enggak sekilo kan? Ibu kan banyak. Disimpan di tempat yang tertentu orang enggak tahu. Tapi Allah ambil harta itu dengan cara cukup dicabut rasa ingatan ibu-ibu. Enggak takana dimalahin. Nah, kamu letaknya leh. Jelek dalam mantan tak ada leh, Bu. Nak udah dukuh metel dah. Pareso dirarak-rarak sana nak ada leh. Allah cabut daya ingat tah di ma rasanya leh. Amih namanya tu, Bu. Ibu kan banyak amih ya, Bu. Nah, jadi ibu kok dicabut beko. Nah, jadi Allah ambil hartanya, Bu. Itu bentuk ujian. Kemudian nah, kalau yang sekarang. Wa naqsimil amwali wal anfus. Allah ambil jiwa. Ini inilah kematian ibu-ibu, meninggalnya orang ayah kita. Ini bentuk ujian. Yang ini pernah wa alami sadanya, Bu. Nah, maka harus ambil hikmah di siko ibu-ibu. Apa yang bisa ambil hikmah di siko? Yang jelas ibu-ibu semuanya, kematian itu pasti datang. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti menemui kematian. Fa iza jaa ajaluhum, kalaulah tiba ajalnya seseorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajuan. Nah, tidak bisa mundur maju deh, Bu. Mungkin awak minta mundur, mati awak, nah, ya Allah, jangan awak mati lulai, awak ingin paminantu dulu saduanya. Bisa, Bu? Tidak bisa. Udah balik nama masalah ya Allah kini nyelak mati ya Allah ambil langok kini aja. Enggak bisa. Dimundur enggak bisa ini, dimajuan enggak bisa. Itu Al-Qur'an mengecekan. Nah, mungkin barekna udah karajonya Bu, membuat pusing wak denyo kan karajo udah di dima kan. Allah tewa idik ko nyak kan. Ambil langok kini ya Allah, ndak inyo idik lah do. Sasek. Enggak bisa Bu. Kalau belum masanya tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah datang Ibu, itu tidak bisa menolak dimanapun kondisi apapun. Tidak ada tampak lari doh. Nah, kama jibu pai kalau tiba masa itu dijangkau oleh malaikat maut itu. Masuk kulkas ibu, tambah capeknya tiba di sini. Ya kan, Pak Sangko kan Israel itu tidak datang nanda. Wabe peti basi kan, mudah-mudahan tidak bisanya masuk deh mah. Lari ke sana, kunci pintu dari luar kan, tidak bisa Bu. Tidak ada tempat di bumi ini dimanapun yang bebas dari jangkauan malaikat Israel. Ya, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, jadi itu. Jadi ini kematian. Jadi inilah Ibu mungkin intinya ada lagi kematian di Quran al-anfus was samarat, juga buah-buahan tadi sampaikan. Mungkin awak tanam padi Ibu, kapanen tiba banjir kadang. Itu ujian. Nah, banyak saudara yang kini mengalami itu. Arah jamba, arah mana-mana kan. Padi sedang rancak, tiba galodo, habis adanya Bu. Yang dekat kemarin kan dekat penapakan, itu sudah mulai besar padi. Kini tidak bisa ditanam Ibu, karena ada pasir. Ini ujian. Lalu apa kunci Ibu? Wa basyiris sabirin. Maka ketika kita diuji itu, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Bu, kau jangan bangga lah lain-lain ke Bu, enggak? Lain terjemah lebih ke orang yang sabar. Bagaimana orang sabar itu? Allazina iza asabathum, orang yang sabar itu adalah ketika dia ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, seluruh badan ini, ya, mata, telinga, inna itu kan kami, inna lillahi, dari Allah. Jadi saldonya banyak kan dari Allah Bu. Dulu waktu lahir kan tidak minta-minta kan, Allah berikan dari dia semuanya Bu. Bahkan pandai Bu mengecek, pandai melihat, pandai berjalan, semuanya sudah besar sekarang ini semua pemberian Allah.
wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapkan Ibu di siko. Nah, yang penting yang kita perhatikan adalah harapan awak balik kepada Allah itu nanti dalam keadaan kau dapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Ibu, mari di sisa umur kita ini kita terus memperbanyak amal ibadah kepada Allah, jauhi seluruh perbuatan maksiat dosa, baik yang besar, yang kecil-kecil. Pokoknya nan elok-eloknya kerajo oleh Ibu ya. Nah, jangan berbuat dosa le walaupun kecil. Nah, dosa-dosa kete, iri, dengki, kata tangga itu dosa tuh. Nah, balik kulkas kawan irinya kan tidak boleh. Balioto kawan irinya. Menatar haji kawan tambah iri lo. Menatar umrah pakai kawan umrah, beko dibuat statusnya di media sosial tambah iri lo. Tidak boleh. Ya mak? Tidak boleh iri ke kawan umrah pi umrah deh. Tidak boleh. Ada piti pailo seorang gitu kan. Nah, terserah lah apa dimasukin di Facebooknya foto-foto maka tuh pi umrah silahkan tulisannya kan. Pokoknya tidak boleh iri. Nah, tidak boleh gunjing-gunjing. Tidak boleh mau pe. Pokoknya semua dosa-dosa tuh kita jauhi. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Inilah mungkin Ibu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal ini Ibu diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, di dalam kuburnya hari ini dijauhkan dari azab kubur, diberi kelapangan kuburnya, dijadikan kuburnya itu sebagai taman surga bermain baginya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Ibu semuanya, juga Mister teman kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.